Yang terakhir kita akan membahas tentang argumen indeks dalam metode print format. Argumen indeks ini lebih mudah dipahami daripada komposisi sebelumnya ya. Oke. Jadi begini, argumen indeksnya sebenarnya mengacu kepada nilai indeks berapa yang ingin diambil. Ya, jadi begini, saya akan membuat sebuah contoh yang sederhana saja. Misalkan saya katakan gini, persen S, lalu spasi persen S, lalu spasi persen S, gini ya. Nah, lalu saya akan buat 3 buah nilai string, misalkan nama orang saja ya, misalkan Ujang, lalu surip ya, surip, maaf suripnya tentu saja pakai spasi, pakai petik ya. Dan yang terakhir ialah siapa ya, Tukijan ya. Oke, seperti ini. Kalau kita print argumennya, lihat Ujang, surip, dan Tukijan ya. Ini saya kasih spasi dulu. Oke. Nah, argumen indeks maaf. Seharusnya di sini. Salah. Argumen indeks itu sendiri ya, sebenarnya mengacu kepada indeks keberapa yang ingin diambil. Ketika saya memakai contoh di sini ya. Oke, kita akan pakai argumen indeks sekarang dengan memakai tanda dolar ya. Nah, ketika saya menambahkan $1 di sini ya, $1, lalu saya tambahkan lagi di sini $1 ya, $1. Nah, apa yang terjadi ketika saya print? Dia akan ngeprint Ujang 2 kali, 3 kali Ujang. Nah, jadi begini, tanda dari $1 itu mengacu dia akan mengambil indeks dari yang pertama. Indeks pertama dalam nilai yang ada kita tampilkan di sini ialah Ujang, indeks pertama. Surip, jadi ini saya akan kasih ya. Ini indeks pertama, ini indeks kedua, dan ini indeks ketiga ya. Paham ya? Ketika saya katakan $1, $1 dan persen S, 1 dia akan mengambil indeks pertama, di print dia. Lihat, ini di print Ujang. Satu lagi, dia mengambil indeks yang pertama lagi. Berarti dia mengambil Ujang 2 kali. Ujang. Dan untuk seterusnya, tanpa perlambangan dari argumen indeks, dia akan memulai yang pertama. Jadi yang pertama itu apa? Yang pertama itu ya Ujang, ya Ujang. Lihat ini, Ujang, diambil dia. Ya. Maksudnya bagaimana? Saya akan kasih lagi ya, yang seperti ini. Misalkan saya buat ini ialah maaf, saya buat tambahan lagi, misalnya ini ialah paijo gitu ya, paijo. Nah, ini persen saya tambahkan lagi sini ialah persen S di sini. Saya kasih spasi ya. Apa yang terjadi? Lihat, Ujang, 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 dan surip ya. Dia akan mengambil indeks pertama yang adalah Ujang. Indeks pertama diambil lagi Ujang. Lalu dia akan mengambil string pertama tanpa argumen indeks. Bagaimanapun string pertama ialah Ujang, tetap Ujang. Ini kan string pertama, ini string kedua, string ketiga, string keempat ya. Lalu dia akan mengambil lagi string selanjutnya, otomatis dia akan ke surip. Paham nggak? Jadi begini, intinya ketika dia mengambil indeks pertama, dia akan mengambil Ujang, ini akan Ujang lagi. Ketika dia tanpa argumen indeks, dia akan mengambil secara default yang pertama, yaitu tetaplah Ujang. Lalu ketika diulangi kembali, dia akan mengambil nilai selanjutnya. Dari Ujang apa? Surip. Jadi Ujang, 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 dan surip ya, seperti ini. Ujang, 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 dan surip. Paham? Oke, kita akan ulangi lagi ya sampai paham. Selanjutnya saya kasih yang sederhana lagi ya. Gimana ya? Oke, jadi gini, ini saya akan ganti dengan $2 ya, $2. Lalu ini tetap persen S ya. Lalu saya akan membuat lagi persen S di sini, persen S. Ini saya tambahkan paijo ya. Bener ya, paijo. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Ujang surip, Ujang surip. Nah, maksudnya apa? $1 ini akan mengambil indeks pertama, yaitu adalah Ujang.
2, dia akan mengambil indeks yang kedua, surip. Ketika dia tanpa indeks, ya, dia akan mengambil indeks yang pertama secara default. Kenapa? Karena yang tanpa argumen indeks ini yang pertama disebutkan, ya enggak? Dan yang ini yang kedua disebutkan. Nah, jadi dia akan mengambil ujang yang adalah pertama, ini pertama ya, ini kedua, ini 3, ini 4, ya, ini 4. Nah, argumen pertama ialah ujang, argumen kedua ialah surip. Tanpa argumen secara default, karena pertama kali disebutkan ialah yang pertama lagi, ujang. Lalu selanjutnya tanpa argumen lagi. Tanpa argumen dia akan meneruskan ke selanjutnya, surip. Jadi ujang surip. Ya, paham ya? Karena yang tanpa argumen indeks otomatis dia akan secara default mengambil yang pertama. Kalau diulangi kembali tanpa argumen indeks yang ini, dia akan mengambil yang kedua. Karena yang tanpa argumen indeks pertama sudah disebutkan. Baru dia menyebutkan lagi yang kedua, dia akan ambil yang kedua. Paham ya? Nah, ternyata ada satu lagi yang mungkin belum pernah kita lihat ya. Oke, ini akan saya copy. Lalu saya akan sebutkan di sini. Nah, ini adalah satu. Misalkan saya tambahkan lagi ya, $S. Misalnya saya tambahkan lagi, namanya ialah siapa ya? Tukinem ya. Tukinem seperti ini. Nah, ini yang pertama, kedua. Lalu saya akan sebutkan yang ini. Nah, tetapi perlambangannya berbeda. Yang ini aja ya. Perlambangannya saya buat seperti ini. Set. Nah, apa maksudnya ini? Ya, oke, kita akan print. Lihat. Jadi, kalau kita menyebutkan tentang argumen pertama, dia akan mengambil ujang. Argumen kedua, dia akan mengambil surip. Tetapi ketika kita kasih perlambangan sebelah kiri, ini berarti dia akan mengambil apapun yang disebutkan sebelumnya. Sebelumnya maju kepada sebelumnya ini. Sebelumnya ini kan ini. Jadi, ujang, surip, surip lagi. Ini surip lagi, karena sebelumnya dia adalah surip. Lalu ketika dia masuk tanpa argumen indeks ini, dia akan mengambil default yang pertama, ujang. Ujang, surip, surip, ujang. Lalu ketika kita sebutkan lagi tanpa argumen indeks, dia akan mengambil setelah ujang, surip. Kenapa? Karena tanpa argumen indeks yang pertama sudah disebutkan, yaitu ujang. Jadi paham ya? Ada yang namanya lebih kecil. Sebenarnya ini bukan lebih kecil, tetapi ini mengacu kepada sebelumnya. Jadi misalkan yang ini ya, saya kasih di sini sebelumnya juga. Lihat ini ya. Apa yang terjadi? Saya tebak ini pasti ujang, ujang, dan ujang. Lihat ya, ujang, ujang, dan ujang. Karena ini indeks pertama ialah ujang, indeks pertama lagi disebutkan ujang. Tetapi ini menyebutkan sebutkan lagi apa yang ditulis sebelumnya. Sebelumnya kan di sini. Ini apa? Ujang. Jadi ujang, ujang, dan ujang. Ya, misalkan lagi apa ya? Ya udahlah, kalau sebelumnya udah jelas ya. Nah, sekarang saya akan sebutkan apa yang sering menjadi menghasilkan data error ya di dalam di dalam argumen indeks ini ya. Ini saya akan sebutkan sini. Nah, yang akan menjadi error ialah ketika kita menyebutkan sebelumnya di sini, dipanggil pertama kali. Ini akan menghasilkan nilai error. Lihat. Kenapa error? Missing format argumen. Kenapa? Karena pertama dipanggil tidak ada sebelumnya. Karena ini yang pertama. Ya. Jadi yang pertama ini bingung dia. Ini dia ngambil yang mana? Soalnya ini kan baru yang pertama, nilai yang pertama dipanggil. Kok langsung yang sebelumnya? Kan tidak ada. Ya, jadi ini akan menghasilkan nilai error. Lalu satu lagi ada nih yang akan menghasilkan nilai error. Saya akan copy ini ke bawahnya. Nah, kalau kita memanggilnya secara terbalik, misalkan $1, ini pun akan error. Lihat, error ya. Paham ya? Maaf, ini kok jadi ke sini. Saya ulangi ke sini, indeks ya. Lihat, ini akan menghasilkan nilai yang error. Kenapa? Anggap nih saya komen yang error pertama. Oke, kita langsung masuk. Lihat, ini juga error. Kenapa? Karena terbalik kodenya. Harusnya $1 atau $2 atau $3 atau $4. Tetapi dia mengacu kepada
dolar 1 terbalik. Nah, lalu bagaimana dengan situasi yang ini? Ya, apakah ini error juga? Saya akan berikan lagi contoh yang error ya. Ini akan saya komen yang error ini. Nah, kita lihat ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Bagaimana kalau saya sebutkan ini argumen keempat, 4 dolar. 4%, 4 dolar. Error gak? Error juga. Kenapa? Karena kita lihat cuman ada indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga. Jadi hanya ada 3 indeks. Ketika kita panggil 4, indeks keempat, dia bingung. Missing format argumen. Ya, karena tidak ditemukan indeks keempat. Paham ya? Saya rasa sederhana itu aja lah ya tentang argumen indeks. Ini yang pertama dipanggil ya dalam komposisinya, yang paling kiri setelah tanda persen. Kalau nanti kita ingin memadukannya dengan komposisi yang lain terserah. Tapi saya sengaja tidak memadukannya karena pola pikir yang ingin saya tanamkan hanya argumen indeks, yaitu bagaimana kita memilih indeksnya untuk mengambil, baik itu pakai tanda dolar ataupun tanda sebelumnya seperti ini. Paham ya? Silakan diulang kembali sampai benar-benar paham. Baik, sampai di sini video dari saya. Saya rasa saya akhiri ya tentang argumen indeks ini. Kita akan beralih pada materi selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.